Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sembadanani, NIM 046. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan Siska Aldianti Putri, NIM 044, Dini Haryadi, NIM 054, dan Izzalintang Masyitoh, NIM 063. Di sini kami akan menerangkan tentang prinsip dan kriteria pemilihan media pembelajaran yang terbagi 1. Media jadi dan media rancangan. 2. Dasar pertimbangan pemilihan media. 3. Kriteria pemilihan. 4. Model atau prosedur pemilihan media. Media pembelajaran merupakan sebuah alat untuk membantu guru dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Media terbagi menjadi dua, yaitu media jadi dan media rancangan. Media jadi yaitu karena sudah merupakan komoditi perdagangan dan terdapat di pasaran dan dijual secara bebas dan dalam keadaan siap dipakai. Jadi, siswa tidak perlu lagi merancang terlebih dahulu media yang akan digunakan. Adapun contoh dari media jadi antara lain seperti buku, global, peta, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu media rancangan, yaitu karena perlu didesain dan dipersiapkan secara khusus untuk maksud dan tujuan pembelajaran tertentu. Jadi, dalam media rancangan ini, siswa dituntut untuk kreatif karena harus merancang terlebih dahulu media yang akan dipergunakan. Adapun contoh dari media rancangan, seperti siswa membuat gambar sebuah bendera negara di Asia Tenggara, kemudian menempelkannya di buku masing-masing, dengan tujuan untuk lebih memahamkan siswa tentang bendera yang melambangkan negara Asia Tenggara. Kelebihan dari media jadi, yaitu hemat dalam waktu, tenaga, dan biaya untuk pengadaannya. Di samping memiliki kelebihan, media jadi juga memiliki kekurangan. Antara lain, belum tentu sesuai dengan tujuan atau kebutuhan dalam proses pembelajaran, budaya konsumtif, dan kurangnya kreativitas. Hal ini disebabkan karena hakikatnya media jadi, siswa hanya dituntut untuk mempelajari tanpa merancang terlebih dahulu. Kelebihan media rancangan. Yang pertama, sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Yang kedua, menumbuhkan kreativitas. Yang ketiga, sesuai dengan karakter siswa. Hal ini berkaitan dengan definisi media rancangan itu sendiri, yang mana siswa dituntut untuk merancang sendiri media yang akan dipelajari, sehingga tujuan dari pelajaran dengan media tersebut saling berkaitan dan sesuai. Dan siswa akan kreatif dengan karakter masing-masing. Di samping memiliki kelebihan, media rancangan juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu tidak efisien waktu. 2. Membutuhkan energi pada proses pembuatan. Yang ketiga, belum bisa bersaing dengan buatan pabrik. Yang keempat yaitu kurangnya praktis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Izzalintang Masyitoh, NIM 063, kelas 3B. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu dasar pertimbangan pemilihan media pembelajaran. Beberapa penyebab orang memilih media antara lain adalah: yang pertama, bermaksud mendemonstrasikannya seperti halnya pada kuliah tentang media. Yang kedua, merasa sudah akrab dengan media tersebut. Misalnya, seorang dosen yang sudah terbiasa menggunakan proyek transparansi. Yang ketiga, ingin memberi gambaran atau penjelasan yang lebih konkret. Yang terakhir, merasa bahwa media dapat berbuat lebih dari yang bisa dilakukannya. Misalnya, untuk menarik minat atau gairah belajar siswa. Jadi, dasar pertimbangan untuk memilih suatu media sangatlah sederhana.
yaitu dapat memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan yang diinginkan atau tidak. McConnell tahun 1974 mengatakan bila media itu sesuai pakailah, atau if the medium fits as it. Memang belum banyak penelitian tentang efektivitas media dalam pembelajaran, terlebih pembelajaran pendidikan agama Islam dan pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Yakni bila dibandingkan dengan perkembangan teknologinya yang begitu pesat atau ICT, Information and Communication Technology, sehingga tidaklah mudah menentukan ukuran atau kriteria kesesuaian media tersebut karena banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Untuk memudahkan dalam memilih media, tentunya lebih dahulu harus diingat bahwa media pembelajaran adalah bagian dari sistem instruksional. Artinya, keberadaan media tersebut tidak terlepas dari konteksnya sebagai komponen dari sistem instruksional secara keseluruhan. Berdasarkan komponen-komponen dari sistem instruksional, inilah kriteria pemilihan media dibuat. Kriteria-kriteria yang menjadi fokus di sini antara lain karakteristik siswa, tujuan pembelajaran, bahan ajar, karakteristik media itu sendiri, dan sifat pemanfaatan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dini Haryadi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kriteria pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Dalam pemilihan media pembelajaran, hendaknya kita memilih media yang dapat menunjang pencapaian pembelajaran. Yang kedua, yaitu keefektifan. Media yang dipilih yaitu media yang dianggap efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga yaitu peserta didik. Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan media bagi peserta didik, yang pertama, apakah media tersebut sesuai dengan karakteristik peserta didik, baik dari segi kemampuan berpikir ataupun pengalaman. Yang kedua yaitu media tersebut cocok digunakan untuk jenjang pendidikan apa saja. Yang ketiga, bagaimana penggunaan media pembelajaran tersebut. Yang keempat yaitu ketersediaan. Yang perlu diperhatikan dalam poin keempat ketersediaan yaitu apakah media pembelajarannya mudah didapat dan tersedia. Yang ketujuh yaitu kemampuan orang yang menggunakan media pembelajaran. Yang perlu diperhatikan dalam poin tersebut, apakah orang tersebut mampu dalam mengaplikasikan media pembelajaran tersebut. Karena apabila orang tersebut tidak mampu, media tersebut tidak akan memberikan manfaat yang banyak bagi orang lain. Yang kedelapan yaitu alokasi waktu. Apakah waktu yang tersedia cukup untuk menggunakan media pembelajaran? Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang model atau prosedur pemilihan media. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan media. Yang pertama yaitu subjektivitas. Di dalam memilih media pembelajaran, pengajar harus dihindari. Artinya, guru tidak boleh memilih suatu media pembelajaran atas kesenangan pribadi. Untuk menghindari ini, langkah baik guru meminta pandangan atau saran dari teman sejawat atau melibatkan siswa di dalam media pembelajaran. Yang kedua adalah program pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik harus sesuai dengan kurikulum yang berlaku, baik isinya, strukturnya, maupun kedalamannya, terkecuali jika program itu hanya dimaksudkan untuk mengisi waktu senggang saja, daripada anak didik bermain tidak karuan. Yang ketiga adalah sasaran program yang dimaksud adalah anak didik yang menerima informasi. Pengajar melalui media pembelajaran pada tingkat usia tertentu dan dalam kondisi tertentu, anak didik mempunyai kemampuan tertentu pula, baik cara berpikirnya, daya imajinasinya, kebutuhannya, maupun daya tahan dalam pembelajaran.
Untuk itu, media pembelajaran yang digunakan harus dilihat sesuai dengan perkembangan anak didik. Yang selanjutnya adalah situasi dan kondisi. Situasi dan kondisi yang dimaksud meliputi situasi dan kondisi sekolah, serta situasi dan kondisi peserta didik yang akan mengikuti pembelajaran. Yang selanjutnya adalah kualitas teknik. Dari segi media pembelajaran yang akan digunakan harus diperhatikan dan dikuasai oleh guru. Apakah sudah memenuhi persyaratan media pembelajaran untuk digunakan sebagai alat bantu mentransfer materi dari guru kepada siswa. Yang selanjutnya adalah efektivitas dan efisien penggunaan. Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan guru dalam memilih menggunakan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar, diantaranya yaitu faktor tujuan, faktor efektivitas, dan faktor kemampuan guru dan siswa. Tujuan media pembelajaran yang dipilih haruslah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran menurut Dr. Sudirman. Prinsip-prinsip pemilihan media pembelajaran dikategorikan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. 1. Tujuan pemilihan. Pemilihan media pembelajaran yang akan digunakan harus berdasarkan maksud dan tujuan pemilihan media yang tepat. Yang kedua adalah karakteristik media pembelajaran. Setiap media pembelajaran mempunyai karakteristik tertentu, baik dilihat dari keampuhan, cara pembuatannya maupun cara penggunaannya. Seorang guru harus memahami karakteristik dari berbagai media pembelajaran yang bervariasi. Sedangkan apabila guru memahami karakteristik media tersebut, guru dihadapkan pada kesulitan yang akan menghambat proses pembelajaran di sekolah oleh peserta didik. Yang ketiga adalah alternatif pilihan. Memilih merupakan proses pembuatan keputusan dari berbagai alternatif pilihan. Seorang guru harus dapat memilih dan menentukan mengenai media pembelajaran yang akan digunakan apabila terdapat beberapa media pembelajaran yang dipertimbangkan. Yang selanjutnya adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan media pembelajaran dan penggunaannya, antara lain 1. Tidak ada satu-satunya media pembelajaran yang terbaik untuk semua siswa dan semua tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah media pembelajaran yang digunakan hendaknya dikenali siswa. Yang ketiga adalah penggunaannya harus relevan. Kemampuan konsisten dengan tujuan-tujuan pembelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dengan sifat pembelajaran. Media pembelajaran harus sesuai dengan kemampuan dan pola belajar siswa. Media pembelajaran hendaknya dipilih secara objektif, bukan karena kesukaan dan subjektif. Lingkungan sekitar perlu diperhatikan dalam penggunaan media pembelajaran tersebut, karena menggunakan media pembelajaran dapat mempengaruhi pihak-pihak lain, seperti kerusakan alat dan lain-lain. Dan yang terakhir, menurut Arif S. Sadiman ada 3 model yang dapat dijadikan prosedur dalam pemilihan media pembelajaran yang digunakan, yaitu yang pertama adalah model flowchart. Model ini menggunakan eliminasi dalam pengambilan keputusan. Yang kedua adalah model matriks, yaitu berupa penggunaan model pengambilan keputusan pemilihan sampai model kriteria pemilihan diidentifikasi. Yang ketiga adalah model checklist, artinya yang menangguhkan keputusan pemilihan sampai semua kriteria dipertimbangkan. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.